Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena tambahan ilmu tanpa hidayah yang ada akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Menanggapi kabar diskusi antara Syekh Mahdi Rojai dengan Imaduddin yang di-framing oleh media-media pro Imaduddin, seakan-akan Imaduddin itu dalilnya masih di atas angin, mengalahkan Syekh Mahdi Ar-Rojai, pakar nasab internasional. Maka pertama kita lihat itu ya senyum-senyum, pengen ketawa gitu. Syekh Mahdi Ar-Rojai ini, beliau pakar nasab internasional sudah puluhan tahun, dan dia belajar nasab, punya guru. Ibarat orang tuh kuliah, benar-benar kuliah, dia lulus, punya karangan kitab Al-Mu'ghibun, itu tebal kitabnya, berapa juz itu. Kemudian dibanding dengan seorang Imaduddin yang mana dia belajar nasab itu otodidak, tidak punya guru. Jadi ini kalau dianggap diskusi yang luar biasa, diskusi yang sangat hebat, diskusi yang patut dinanti-nanti, itu sama sekali tidak tepat. Nah, kalau memang itu akan terjadi pertemuan antara Imaduddin dan Syekh Mahdi Ar-Rojai, itu tidak lebih seorang orang tua mengingatkan anaknya yang bikin gaduh, ingatkan anaknya, ibarat seperti itu. Ada orang tua yang ingatkan anak kecil yang bikin gaduh, mau dinasihati, kalau masih bandel ya mau dicewer gitu. Bukan berarti diskusi yang saling tukar ilmu. Nanti Syekh Mahdi Rojai akan ngambil ilmu dari Imaduddin, Imaduddin juga akan ngambil ilmu dari Syekh Mahdi Rojai. Bukan seperti itu, bukan seorang pakar sama pakar, ini beda jauh. Jadi ini tidak ubahnya seperti itu. Ada anak kecil yang lagi seneng-senengnya main, dinasihati, mau dicewer, mau diarahkan, begitu. Karena Imaduddin ini kan memakai kitab Syajarah Mubarakah yang ditahqiq oleh Syekh Mahdi Ar-Rojai, yang mana Syekh Mahdi Ar-Rojai ini, beliau dalam kitabnya mengakui Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir adalah keturunan Rasulullah, mengisbat. Padahal beliau yang menemukan yang mentahqiq kitab Syajarah Mubarakah, tapi tetap mengakui Imam Ubaidillah. Nah, di lain sisi Imaduddin yang cuman sekedar baca aja, modal baca, tidak punya sanad guru keilmuan nasab, malah punya kesimpulan yang menabrak Syekh Mahdi Ar-Rojai. Nah, ini namanya kan ngawur. Syekh Mahdi Ar-Rojai pakar nasab ditabrak sama Imaduddin berdasarkan kitab Syajarah Mubarakah. Lebih hebatnya lagi, yang ditabrak oleh Imaduddin ini bukan Syekh Mahdi Ar-Rojai saja. Semua pakar nasab dari abad yang dulu, bahkan termasuk sekaliber Ibnu Hajar, As-Sakhawi, Az-Zabidi, yang nasabah semua itu, ahli nasab semua itu seakan-akan semua ditabrak, disalahkan. Kenapa salah? Karena para imam-imam itu sudah wafat dan tidak tahu ada data baru yang baru ketemu 26 tahun yang lalu, yaitu kitab Syajarah Mubarakah. Nah, kitab hati-hati lari ya. Kitab Syajarah Mubarakah ini adalah pijakan utama Imaduddin untuk menyalahkan semua data para imam. Ya, dia pikir seperti itu. Ini data baru ketemu 26 tahun, sedangkan para imam sudah wafat. Mereka nggak tahu kalau Sada Ba'alawi itu adalah batal nasabnya, seakan-akan begitu. Nah, ternyata kalau kita lihat
Kitab Syajarah Mubarakah ini kitab yang sangat rancu. Kitab yang sangat rancu, sangat palsu, bukan 1000%, 1.000.000% palsu. Dan kepalsuan kitab ini sudah kita bahas. Di antaranya pertama ada kalimat Shahibuz Zaman. Ketika membahas Imam Hasan Al-Askari ada kalimat Shahibuz Zaman. Shahibuz Zaman ini berarti mengakui Imam Mahdi sudah lahir. Dan ini tidak mungkin Imam Ar-Razi punya akidah seperti itu. Jadi ini saja sudah cukup. Shahibuz Zaman itu matan, bukan jumlah i'tiradiyah atau jumlah mu'taridah yang setelahnya itu ajalallahu farojahu syarif. Kalau itu oke, kita anggap jumlah mu'taridah oke lah. Itu pun ya nggak tepat juga, kitab kok ditambah-tambahi padahal bukan karangannya, kan begitu. Dulu kitab Abnul Imam seperti itu, ada tambahan, ada ini nggak diterima, itu kitab palsu. Sedangkan ini bukan tambahan, Shahibuz Zaman ini kalimat al-awwalu Shahibuz Zaman. Imam Hasan Al-Askari punya anak dua disebutkan di situ di kitab Syajarah Mubarakah. Yang pertama Shahibuz Zaman. Apa mungkin Ar-Razi menyebut Shahibuz Zaman? Ya tidak mungkin lah, beliau Imam Ahlussunnah Jamaah. Ini kerancuan pertama sudah pernah kita bahas. Yang kedua di situ enggak ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti kalau enggak disebutkan enggak ada begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani berarti tokoh fiktif begitu, karena tidak ada juga di kitab Syajarah Mubarakah. Padahal tidak mungkin, secara akal tidak masuk akal kalau Syekh Abdul Qadir Jailani kok tidak disebut oleh Syajarah Mubarakah kalau memang karangan Fakhrur Razi, karena satu wilayah, satu kota. Nomor dua, satu generasi, maksudnya masih satu zaman, masih sama-sama hidup, kemungkinan bisa bertemu itu. Karena satu kota, satu zaman, kemudian satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kok Imam Ar-Razi enggak menyebutkan? Ya enggak mungkin kalau memang itu karangan Ar-Razi. Kemudian juga manuskrip Syajarah Mubarakah itu ternyata bukan manuskrip asli tapi sudah salinan. Intinya kitab yang dipakai pijakan Imanuddin untuk menabrak semua imam yang telah menetapkan Sadah Ba'alawi keturunan Nabi, ternyata kitabnya ini adalah kitab yang sangat-sangat rapuh, kitab yang sangat-sangat palsu. Bukan hanya 1000%, kalau menurut saya 1.000.000.000%, kalau perlu ditambahi 1.000.000.000%, kalau perlu sudah enggak terhingga persennya udah. Karena sudah saking rancunya kitab ini. Sehingga kalau kitab ini sudah terbukti palsu, maka Imaduddin sudah enggak punya landasan lagi untuk menyalahkan para imam. Sebab dalam kaidah disebutkan az-ziyadah minathiqati maqbulah, tambahan dari seorang yang dapat dipercaya itu diterima. Jadi misal dalam ilmu nasab, tambahan orang tokoh yang ada di situ dimasukkan di kitab nasab, yang nambahi adalah ahli nasab, apalagi sekaliber Ibnu Hajar, maka tambahan beliau diterima karena beliau pakar nasab dan beliau menjangkau data yang mana kita Imaduddin yang semuanya enggak mungkin jangkau data itu. Ya jelaslah, data yang dijangkau oleh Imam Ibnu Hajar, Imam ahli nasab, tentunya pasti yakin lebih luas jangkauannya daripada jangkauan data kita ataupun Imaduddin. Beda kelas jauh itu. Kalau para imam sudah menetapkan ada Imam Badillah, Ibnu Hajar menetapkan ada Imam Badillah, yang mana beliau menyebutkan sanad khirqahnya, sanad mengambil pakaian sufi, bisa seperti imamah dan lain-lain. Beliau ngambil dari gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idris Akbar bin beliau sebutkan tuh sampai Imam Badillah di kitab sabatnya. Itu berarti bukan ngarang. Kalau memang itu nasabnya nasab yang bohong, enggak mungkin disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, karena beliau seorang ahli nasabah, beliau seorang ahli nasab. Selain ahli ilmu yang lain, beliau juga ahli nasab dan tercantum dalam deretan ahli nasab. Ada itu beliau termasuk ahli nasab ya. Karena itu apalagi ini menulis nasabnya Imam Ubaidillah, ditulis bukan di catatan pribadi tapi di kitab yang akan dibaca oleh generasi setelahnya. Tidak mungkin beliau berbohong. Karena itu tambahan dari orang yang dapat dipercaya, ahli nasab, masalah nasab ditambah oleh ahli nasab. Masalah fikihnya Imam Syafi'i, kitabnya Al-Um ditambahi oleh para imam yang lain, Imam Nawawi nambahi, Imam ini nambahi. Mereka kalau memang ahli fikih dan memang diakui ulama mereka ahlinya, maka tambahan-tambahan dari mereka itu
diterima. Begitu juga dalam masalah nasab. Ada data yang tidak kita jangkau. Buktinya kalau mau fair-fairan di abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 9 sampai abad 10 itu tidak ada satupun baik kitab primer ataupun sekunder yang menyebutkan secara jelas bahwasanya Imam Ubaidillah adalah nasabnya batal, enggak ada. Kalau mereka menjawab, bagaimana mau dikatakan batal nasabnya wong orangnya enggak ada? Maka dibalik, bagaimana mungkin para imam ahli nasab di abad setelahnya, abad 9, abad 8 dan setelahnya itu, mereka kok menetapkan Imam Ubaidillah kalau memang tokohnya enggak ada? Kok mereka menetapkan itu? Oh, berarti bukti itu ada datanya, cuman ente yang belum jangkau datanya. Baru ketemu kitab Syajarul Barokah saja sudah menyalahkan beliau-beliau para imam. Ini yang jadi masalah. Ini yang mungkin akan diluruskan oleh Syekh Mahdi Ar-Rajai jika benar-benar berdiskusi dengan Imaduddin, akan dijewer, tanda kutip dijewer, diluruskan. Kamu tuh jangan sembrono gara-gara satu kitab yang mana kitab ini masih diperdebatkan. Kamu sudah menabrak para imam, bahkan menabrak saya. Seakan-akan kan begitu nanti Syekh Mahdi akan berkata, nabrak saya. Syekh Mahdi Ar-Rajai pun ditabrak juga. Padahal kitab itu ditahqiq oleh beliau. Nah, ini kalau mau fair-fairan ya. Jadi pijakan utama Imaduddin Syajarul Barokah itu sudah benar-benar sangat rapuh, sehingga tidak ada alasan lagi menyalahkan para imam yang sudah menetapkan Sadah Ba'alawi, dan tidak ada alasan lagi untuk mendebat Syekh Mahdi Ar-Rajai. Kalaupun itu terjadi, sekali lagi ibarat orang tua akan menjewer anak kecil yang bandel dan bikin geger, yang bikin gaduh, dijewer, diluruskan alias dinasihati. Atau mungkin diajari nanti ilmu nasab oleh Syekh Mahdi Ar-Rajai biar punya sanad ilmu nasab. Ya lumayan kan sanadnya ke Syekh Mahdi Ar-Rajai walaupun Syiah. Tapi ya semoga setelah itu nanti tobat, enggak asal-asalan menafikan nasabnya orang. Nah, apalagi ini nasab yang berkaitan dengan nasabnya Rasulullah SAW. Para imam sampai 60 kitab lebih sudah dijelaskan oleh Habib Hanif di podcastnya itu. 60 kitab lebih. Masih kurang apa? Kalau Ahlussunnah Jamaah, ya Allah, dari dulu kita diajari. Kalau sudah qala Ibnu Hajar berkata, sudah di atas kepala sudah. Kalau Imam Az-Zabidi berkata, sudah percaya, beliau yakin gitu, beliau punya data pasti jelas. Apalagi di kitab Az-Zabidi itu ada rekaman itu, qala Al-Ubaidili Hajar Imam Ahmad Al-Muhajir itu ada, manuskripnya ada. Yang diingkari oleh Imaduddin. Manuskrip aslinya ada, sudah pernah kita bahas juga itu di video. Itu rekaman-rekaman sejarah oleh para imam. Hasil intinya diskusi tersebut sampai keliru-keliru ini ngomongnya, diskusi tersebut tak lain adalah seperti anak kecil yang akan diluruskan, dinasihati atau dijewer kalau masih bandel. Bukan, ini di atas angin. Masya Allah, alim ini. Aduh. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dah cukup, wallahu a'lam bishawab.